Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Muhammad Arya dari Rasyad. Saya dari tim Orang Dalam. Saya mewakili anggota tim saya yang lainnya, yaitu Ilham Basutan dan Muhammad Faksi Pratama, untuk mempresentasikan inovasi produk kami. Sebelumnya saya dari cabang software development, dan produk kami itu merupakan wisata yok, yaitu adalah web application itinerary planner untuk optimalisasi perencanaan perjalanan dan edukasi wisata berkelanjutan. Jadi website kami ini berfokus pada SDG 8 dan 11, di mana kita merancang perencanaan perjalanan itu bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk menciptakan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan selaras dengan tujuan global. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana cara kerjanya. Jadi kurang lebih ada 3 tahap doang, yaitu kita tinggal klik plan trip, lalu kita bisa ketikkan bagaimana perencanaan kita, dan eh, hasilnya itu nanti akan dikirim ke AI. Nah, di sini contohnya. Jadi di sini saya ketik kota lokasi saya, lalu di sini pengguna itu bisa memilih tujuan wisata atau liburan. Misalnya saya di sini ketik Paris. Nah, lalu di sini pengguna itu akan memilih tanggal kepergian pengguna, dan juga di sini, dan juga kapan pulangnya. Di sini juga disesuaikan pengguna itu kira-kira berapa orang yang ingin liburan. Lalu di sini pengguna juga bisa atur jam berapa pengguna itu bisa jam berapa pengguna jam berapa schedule-nya itu dimulai. Di sini saya misalnya mulai dari jam 6.00 boleh. Terus di sini saya mulainya di sini jam, dan jadwalnya itu akan berakhir maksimal itu jam 7 misalnya. Seperti ini. Nah, di sini tadi seperti yang ada di apa sih? Di dalam landing page, di situ kita memiliki smart time blocking, di mana sistem nanti itu akan melakukan routing untuk perjalanan dari waktu dan juga preference pengguna itu secara realistis. Jadi misalnya kalau pengguna mau santai, maka bisa diarah, maka nanti sistem akan memberikan output jadwal yang santai dan menikmati perjalanan seperti itu. Dan juga di sini saya lupa jelaskan kalau misalnya kita tuh auto generate itineraries ya. Dimana nanti pengguna tuh tinggal nge-input apa aja, misalnya seperti tujuan wisatanya gimana, lalu apa sih, preference-nya mau apa aja yang dikunjungin gitu misalnya. Terus juga termasuk kira-kira pace wisatanya itu bagaimana. Nanti lokal dan sustainable akan dilihat di hasilnya nanti. Saya ketik kembali. Misalnya, aku misalnya nanti mau ke Bali nih, mau liburan, aku mau ke Ubud. Nah, di sini itu saya jadwalin misalnya dari besok deh, misalnya besok berangkat, lalu ke misalnya pulang tanggal 16. Sini saya mau ajak anggota tim saya nih. Nah, di sini setelah mengisi field ini, dan di sini saya maunya relax aja, ya nikmatin liburan. Terus saya mau ke nature and scenery. Nah, di sini kita juga bisa memberikan deskripsi apa sih yang kita mau experience dari liburan kita tersebut. Misalnya di sini saya mau mengunjungi pantai dan gunung beserta berinteraksi dengan warga lokal. Seperti itu. Di sini tinggal dijelasin aja apa yang kita ingin experience atau yang ingin kita rasakan di wisata kita nanti. Dan di sini juga saya langsung generate itinerary. Nah, maka nanti di sini input tersebut nanti akan dikirim kepada AI. Jadi kita menggunakan sistem LLM Advanced, di mana nanti dari input-input yang tadi kita masukkan itu nanti akan diolah dan masuk ke dalam LLM mesin AI. Di sini saya pakai API Gemini. Nanti outputnya AI itu akan memberikan file dengan struktur JSON berupa planning dan juga informasi-informasi lainnya seperti local etiquette guide. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nanti di sini adalah perencanaan kita nanti, judul schedule-nya.
Kurang lebih ini cuma deskripsi. Nah, lalu di sini adalah fitur yang ada di landing page tadi, itu adalah local etiquette guide. Jadi selama traveling, kan banyak wisatawan tanpa sengaja melanggar etika budaya lokal yang dapat memicu eh, ketidakharmonisan, dan contohnya nanti bakal ngerusak experience kita nantinya. Nah, jadi kita menghadirkan fitur local etiquette guide. Jadi kita mengedukasi wisatawan mengenai aturan dan tata krama khas setiap destinasi. Jadi wisatawan menjadi lebih sadar budaya dan mengurangi potensi pelanggaran. Yang dimana ini nih berkaitan dengan SDG 11. Di sini saya ada rangkuman overview dari apa sih? Dari trip yang dari schedule yang dibuat. Dan di sini kan udah diberikan schedule kita nantinya dan deskripsinya. Contohnya seperti ini. Di sini juga ada termasuk local etiquette guide, yaitu yang hijau ini, di mana di sini kan travel from your accommodation in Bandung, consider carpooling or using ride sharing device to reduce individual car emission. Jadi kita juga mengedukasi pengguna atau penggunanya untuk menggunakan energi bersih atau sadar akan lingkungan dan lain-lainnya. Tuh, di sini juga kan kita juga itu menyelesaikan masalah solusi yang berkaitan dengan SDG 8. Nah, jadi di sini di mana berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita di sini sistem akan menyarankan untuk datang atau destinasinya itu mendukung usaha-usaha lokal. Seperti di sini. Jadi nanti di sini kita diberikan schedule secara terurut. Di sini juga ada waktunya. Nah, misalnya kalau kita misalnya nggak mau ada activity yang kita nggak mau nih. Contoh seperti ini, aku nggak mau yoga. Eh, jadi di sini saya bisa langsung hapus, maka nanti akan dihapus gitu. Dan juga kita bisa switch up schedule-nya. Dan itu, nah kalau misalnya nanti kita ya udah gue simpen nih, maka kita klik save itinerary yang ada di sini, nanti akan dipindahkan ke dalam halaman save trips. Nanti kita bisa ngecek lagi randomnya tersebut. Untuk pengembangan ke depannya nanti akan dioptimalisasi lagi seperti yang di sini, di mana nanti kita akan apa gitu, terutama untuk smart time blocking itu harus diperbaiki lagi. Tapi by the way, di sini juga kita bisa mengchecklist kalau misalnya kita sudah liburan, contohnya seperti ini. Nanti schedule yang kita buat itu nanti akan apa sih? Akan hilang. Nah, di sini juga kita memberikan destinasi-destinasi wisata lainnya, contohnya kayak Kyoto, Ubud, Copenhagen, dan juga Reykjavik. Jadi kurang lebih begitulah inovasi yang kita berikan eh, terkait mengenai inovasi web application itinerary planner. Untuk kedepannya, pengembangan kita itu akan berfokus ke output dari Gemini, output dari AI-nya, dan juga dari scheduling apa sih? Dari schedule plan-nya itu nanti bisa dioptimalisasi lagi. Kurang lebih itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kami dari tim orang dalam izin mengucapkan sampai jumpa.